yang kedua, jangan takut gagal. Jadi kalau misalnya memang nanti belum rezekinya atau teman-teman masih bisa dikatakan gagal, istilahnya teman-teman mengurangi jatah gagal kalian di hidup kalian. Pernah nggak sih kalian tuh gergetan gitu lihat masalah di lingkungan sekitar? Mulai dari pencemaran air, lalu penumpukan sampah, dan juga teknologi yang gak ramah lingkungan. Tapi kalian juga mikir kayak, gue kan cuma mahasiswa biasa, gue bisa apa? Nah, pasti kalian pernah mikir kayak gitu gak sih? Berarti kalau kalian pernah memikirkan seperti itu, kalian berada di podcast yang benar nih teman-teman. Nah, kalian itu akan membuktikan bahwa mahasiswa itu bukan sekedar penghalang, tapi mahasiswa itu akan menjadi superpower untuk mewujudkan hal-hal tersebut di masyarakat sekitar. Nah, pasti teman-teman udah pada nggak sabar kan ya? Kalau gitu langsung aja, selamat datang di ACT Podcast bersama aku, Alfi Atkia dari Farmasi Angkatan 2025 dan rekan aku. Dan aku, Ayu Ramawati Sanjaya dari Matematika Angkatan 2025. Di episode 5 kali ini yang sangat daging nih teman-teman, kita akan membahas tentang ide dan insight PKM. Dan topik besar kita kali ini adalah kita akan mengulik nih teman-teman, gimana caranya nentuin judul PKM yang bagus dan bisa dilirik sama reviewer. Nah, bukan hanya itu juga, kita akan membuat inovasi-inovasi yang akan berdampak untuk masyarakat dan akan kita terapkan untuk masyarakat sekitar melalui PKM ini. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih teman-teman yang bakal sharing-sharing tentang insight PKM yang of course daging banget. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil Atika Kurniawati. Welcome to the show. Hai. Halo Atika. Halo. Mungkin bisa disapa dulu ke teman-teman yang lagi dengerin podcast di sini dari nama, jurusan, dan angkatannya. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Atika Kurniawati dari jurusan Keperawatan Fakultas Keperawatan Angkatan 2025. Senang banget hari ini diajak podcast bareng di ACT Podcast, apalagi temanya tentang PKM ya. Karena menurutku PKM ini jadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk merubah keresahan menjadi sebuah ide yang harapannya bisa berdampak secara nyata bagi masyarakat. Senang banget juga nih kita bertemu dengan Atika tentunya ya, Aufi. Tahu nggak sih teman-teman, Atika ini keren banget. Dia masih angkatan 2025, tapi dia sudah meraih gold medal di Kim Uner tahun 2025 nih teman-teman. Atika boleh nggak sih di-spill apa topik kamu tentang PKM tersebut? Oke, alhamdulillah sih kemarin dapat gold medal di Kim skema PM 2025, tapi sebenarnya aku juga di sini masih tahap belajar juga sama teman-teman tim aku. Kebetulan aku juga dari background SMA-nya juga sempat ikut dan aktif di ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Jadi memang aku sendiri ada ketertarikan tentang kepenulisan dan penelitian gitu. Untuk topik dari aku dan tim aku kemarin, intinya aku di sini belum bisa menjelaskan secara spesifik ya, tapi intinya kami kemarin mengangkat sebuah masalah yang ada di daerah salah satu tim aku, dan kami berusaha menawarkan solusi yang aplikatif, solutif, dan berkelanjutan. Karena apalagi skema pengabdian masyarakat ini intinya bagaimana kita bisa menerapkan sebuah program yang berkelanjutan dan masyarakat itu sendiri bisa melanjutkannya secara mandiri gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Dari topiknya aja tuh kita udah bisa lihat apa yang diangkat permasalahannya dari Atika dan timnya. Mungkin kalau aku boleh tahu, kenapa sih kamu tuh milih topik itu? Oke, kebetulan juga topik yang aku ambil ini menjadi salah satu topik yang sering dibahas tiap tahunnya. Jadi bisa dibilang tiap tahun ini masalah ini tuh ada terus di lingkup Surabaya. Kebetulan aku ambilnya di daerah Surabaya ya. Nah,
kenapa aku ambil masalah tersebut? Karena pertama aku dan tim aku melihat bagaimana masalah itu berdampak ke masyarakat. Kemudian siapa yang terkena dampak dan bagaimana kita sebagai mahasiswa ini bisa menerapkan solusi untuk meminimalkan angka masalah tersebut atau mungkin menghilangkan masalah tersebut gitu. Wah, keren banget nih teman-teman. Atika dan teman-temannya ngambil permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar dan dia membuat inovasi tersebut agar masalah-masalah tersebut dapat tertangani dengan melalui PKM ini, teman-teman. Wah, betul banget tuh Ayu. Dan aku penasaran nih Atika, kan PKM ini lombanya per tim ya. Gimana sih caranya kamu itu mencari tim yang tepat gitu buat kamu? Oke. Kebetulan aku dan tim aku ini sebelumnya memang ada yang sudah kenal. Jadi kalau dibilang masalah komunikasi, kita udah punya komunikasi yang nyaman lah ibaratnya. Tapi di sini bukan untuk mencari sebuah tim ini bukan seberapa lama kita mengenal orang lain, tapi seberapa jelas tupoksi yang akan didapatkan oleh masing-masing individu dalam tim tersebut. Karena sama aja kalau misalnya ada 5 orang tapi yang kerja cuma 2 orang, jadinya kan 3-nya ini ibaratnya gak berkontribusi dan malah membebankan yang 2 orang ini tadi ya. Kemudian menurut aku sendiri, mungkin ini masuknya ke pertanyaan sebelumnya tapi aku mau mention aja, mungkin dari teman-teman yang nantinya akan melanjutkan ke PKM atau mungkin mau apply di KIM tahun ini. Aku boleh saran kalau misalnya judul KIM atau judul sebuah penelitian ini bukan selalu soal bagaimana judul itu sangat futuristik atau sangat ribet, tapi malah banyak reviewer atau juri itu yang melihat seberapa relevan judul ini diaplikasikan, seberapa efektif judul ini bisa berdampak ke masyarakat. Dan banyak banget sebenarnya masalah-masalah di sekitar kita ini yang bisa diangkat menjadi judul dan kita berikan solusi yang lebih inovatif gitu. Wah, keren banget nih teman-teman. Atika dan teman-temannya mengambil masalah-masalah yang ternyata itu nggak sulit-sulit banget, ternyata ada di depan mata kita dan mungkin kalian juga berpikiran seperti itu juga, tapi dia membuat detail-detail untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selain itu pasti kalian menghadapi masalah-masalah seperti masalah dalam penyusunan proposal dan lain sebagainya. Boleh nggak sih dikasih tahu tips and triknya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Masalah selama penyusunan proposal kemarin pasti ada dan dari tim aku sendiri sempat hektik di hari-hari akhir ya. Mungkin masalahnya itu bagaimana kita menyatukan ide dari banyak kepala menjadi satu ide yang maksimal, menjadi ide yang memang relevan dengan judul yang kita ambil. Kemudian masalah kedua, ini sih kita harus paham bagaimana administrasi panduan KIM atau PKM yang sudah kita dapatkan, karena administrasi ini menjadi salah satu poin penting dan mungkin seleksi awal dari pihak juri bagaimana kita bisa patuh terhadap administrasi tersebut, mungkin dari segi margin proposal atau mungkin maksimal kata dalam judul gitu-gitu. Kemudian masalah ketiga ada di masalah internal masing-masing ya, lebih ke kita agak cukup susah untuk menyatukan jadwal dari masing-masing individu karena memang kita punya kesibukan masing-masing dan jadwal kuliah yang beda-beda. Terus masalah keempat, mungkin kalau misal di struktur proposalnya sendiri, kita balik lagi kita harus sesuai dengan panduan. Bagaimana latar belakang itu disusun, apakah memang sudah cukup kita menjelaskan isi proposal kita. Kemudian untuk latar belakang sendiri ini setahu aku juga pembahasannya dari masalah umum ke masalah khusus. Jadi teman-teman bisa bahas bagaimana masalah dalam garis besar, kemudian bagaimana teman-teman memberikan solusi. Dan untuk selain latar belakang, pendahuluan, dan lain-lain juga harus disesuaikan lagi dengan panduan-panduan yang sudah diberikan.
Wah, bisa dicatat tuh teman-teman insight dari Atikah, terutama buat yang mau submit proposal ke PKM tahun depan. Nah, jangan lupa juga kalian juga bisa submit Kim Uner untuk tahun ini ya teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Atika. Bisa kamu sampaikan mungkin kayak pesan atau saran buat teman-teman nih yang mau lanjut nulis proposal buat PKM tahun depan? Oke, mungkin di sini aku mau sharing aja, tidak ada maksud untuk menjadi yang lebih tahu atau bagaimana, tapi dari hasil aku dan tim aku kemarin selama membuat proposal, mungkin aku ada beberapa insight yang bisa aku berikan. Yang pertama, teman-teman nggak harus nunggu siap untuk mengikuti suatu ajang perlombaan, baik KIM, PKM, atau lainnya. Karena dari proses kita merancang dan memaksimalkan usaha kita itu, kita juga belajar bagaimana harusnya kita memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, jangan takut gagal. Karena menurut aku sendiri, kalau misalnya memang nanti belum rezekinya atau teman-teman masih bisa dikatakan gagal, itu istilahnya teman-teman mengurangi jatah gagal kalian di hidup kalian. Jadi terus dimaksimalkan usahanya, terus optimis, dan terus semangat sama apa yang sudah dirancang di awal. Terus teman-teman juga harus komitmen nih, meskipun ada prioritas lain yang lebih penting, tapi kalau misalnya teman-teman memang mau mencoba memaksimalkan mengikuti kompetisi ilmiah begini, teman-teman juga harus komitmen apa yang teman-teman harus berikan, harus berkontribusi bagaimana kepada tim dan teman-teman sekalian. Dan juga untuk KIM dan PKM ini, sekali lagi aku tekankan, teman-teman mungkin bisa melihat lagi, mengulik lagi masalah di sekitar tempat tinggal kalian, karena banyak banget sebenarnya masalah yang kita sebagai mahasiswa bisa berikan yang lebih efektif dan inovatif gitu sih. Dan intinya semangat terus, jangan takut gagal, karena PKM ini jadi satu wadah kita mahasiswa yang berlatih berpikir inovatif, berlatih berpikir kritis gitu. Sudah. Nah teman-teman, pesan dan kesan yang Atika terakhir berikan itu sangat insightful banget teman-teman. Kalian bisa catat poin-poinnya ketika kalian ingin mengikuti lomba, tetapi kalian takut atau bagaimana, hadang aja. Kalian coba aja. Karena ketakutan itu kayak sekedar takut aja, padahal kalian belum nyoba, kalian belum tahu akan kedepannya itu seperti apa teman-teman. Tapi teman-teman, kita cuma bisa sampai di sini untuk membahas PKM Kim Uner ini. Dan jangan lupa teman-teman buat selalu dengerin SCT Podcast buat insight-insight dan motivasi lainnya. Dan kalau teman-teman punya saran atau cerita atau apapun itu, bisa ditulis ya di kolom komentar di bawah. See you di podcast selanjutnya.